Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana sih datangnya bensin untuk motor ayah atau mobil ibu? Atau kenapa kompor gas di rumah bisa menyala? Jawabannya ada di dalam perut bumi. Namanya minyak bumi. Yuk, kita berpetualang mencari tahu rahasia si emas hitam ini. Bayangkan, jutaan tahun yang lalu, saat dinosaurus masih berkeliaran di lautan, ada banyak sekali hewan dan tumbuhan super kecil yang disebut plankton. Ketika plankton-plankton ini mati, mereka tenggelam dan terkubur di dasar laut, tertimbun lumpur dan pasir. Seiring berjalannya waktu, tumpukan ini semakin tebal dan berat. Tekanan yang super kuat dan panas dari dalam bumi mengubah sisa-sisa plankton ini menjadi cairan kental berwarna hitam. Nah, itulah yang kita sebut minyak bumi mentah. Keren kan? Proses ini butuh waktu jutaan tahun loh. Minyak bumi ini seperti harta karun yang tersembunyi. Dia terperangkap di antara lapisan-lapisan batuan, jauh di bawah tanah, kadang juga di bawah laut. Lalu, bagaimana cara kita menemukannya? Para ahli yang pintar, namanya ahli geologi, bekerja seperti detektif. Mereka mempelajari peta bumi, meneliti jenis batuan, dan bahkan menggunakan alat canggih seperti gelombang suara untuk mengintip ke dalam perut bumi tanpa harus menggali. Gelombang suara ini ditembakkan ke dalam tanah. Lalu pantulannya dibaca oleh komputer untuk membuat gambar 3 dimensi dari apa yang ada di bawah sana. Kalau dari gambar itu kelihatannya ada kantong besar yang mungkin berisi minyak, barulah petualangan selanjutnya dimulai. Setelah lokasi yang diduga ada minyaknya ditemukan, dimulailah proses pengeboran. Para insinyur akan membangun sebuah menara bor raksasa yang disebut anjungan pengeboran. Kalau di darat, bentuknya seperti menara tinggi. Kalau di laut, anjungannya lebih besar lagi, seperti pulau buatan yang mengapung. Mata bor raksasa yang super kuat akan berputar menembus lapisan-lapisan tanah dan batuan yang keras, membuat lubang yang sangat dalam, bisa sampai ribuan meter. Mirip seperti kita menggunakan sedotan untuk menyedot minuman dari dasar gelas. Setelah mata bor berhasil mencapai cadangan minyak, minyak mentah yang berada di bawah tekanan tinggi akan menyembur ke atas melalui pipa. Harta karun hitam itu akhirnya berhasil ditemukan. Tapi tunggu dulu. Minyak mentah yang baru keluar dari perut bumi ini belum bisa langsung dipakai loh. Warnanya hitam pekat, kental, dan masih tercampur banyak hal. Minyak ini harus diolah dulu di tempat yang super besar bernama kilang minyak. Bayangkan, kilang minyak itu seperti dapur raksasa yang super canggih. Di sini, minyak mentah akan dipanaskan di dalam sebuah menara tinggi yang disebut menara distilasi. Karena dipanaskan, minyak akan menguap. Nah, bagian yang berbeda dari minyak akan menguap pada suhu yang berbeda pula. Uap yang paling ringan akan naik paling tinggi, sedangkan yang lebih berat ada di bagian bawah. Uap-uap ini kemudian didinginkan dan kembali menjadi cairan. Proses ini memisahkan minyak mentah menjadi banyak produk yang berbeda. Keren banget kan proses memasaknya? Dari proses memasak di kilang minyak tadi, lahirlah banyak sekali produk yang sangat berguna. Bagian yang paling ringan menjadi LPG, yaitu gas yang kita pakai untuk memasak di rumah. Ada juga bensin untuk bahan bakar mobil dan motor. Lalu ada aftur, bahan bakar khusus untuk pesawat terbang, supaya bisa terbang tinggi di angkasa. Bagian yang sedikit lebih berat menjadi minyak tanah dan solar, yang digunakan untuk bahan bakar mesin diesel, seperti bus, truk, dan kapal. Tidak berhenti di situ, bagian yang lebih berat lagi dari minyak bumi diolah menjadi minyak pelumas atau oli. Oli ini penting banget untuk membuat mesin-mesin tidak cepat rusak karena gesekan. Dan bagian yang paling bawah, yang paling kental, diolah menjadi aspal. Ya, aspal hitam yang dipakai untuk membuat jalan raya jadi mulus. Jadi, saat kamu naik mobil di jalan yang halus, ingat ya, itu juga berkat minyak bumi. Tapi, manfaat minyak bumi bukan cuma untuk bahan bakar dan aspal saja. Minyak bumi juga merupakan bahan dasar untuk membuat banyak sekali barang yang kita pakai setiap hari. Coba lihat sekelilingmu.
botol plastik tempat minum, mainan Lego yang kamu susun, sikat gigi yang kamu pakai, bahkan baju yang terbuat dari bahan nilon atau polyester, semuanya dibuat dengan bantuan minyak bumi. Luar biasa kan? Hampir semua benda berbahan plastik berasal dari si emas hitam ini. Jadi, minyak bumi benar-benar ada di mana-mana dalam kehidupan kita. Minyak bumi memang sangat berguna, tapi ada satu hal penting yang harus kita ingat. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, kalau sudah habis dipakai, kita tidak bisa membuatnya lagi, karena proses pembuatannya butuh waktu jutaan tahun. Karena itu, kita harus bijak menggunakannya. Caranya gimana? Gampang kok. Kita bisa mulai dengan menghemat listrik, karena banyak pembangkit listrik yang menggunakan minyak bumi. Matikan lampu dan alat elektronik kalau tidak dipakai. Kita juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau jaraknya dekat, lebih baik jalan kaki atau naik sepeda. Selain hemat energi, badan kita juga jadi lebih sehat. Menggunakan transportasi umum seperti bus atau kereta juga merupakan cara hebat untuk menghemat bahan bakar. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita sudah ikut membantu menjaga agar harta karun dari perut bumi ini tidak cepat habis. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan perjalanan panjang minyak bumi dari plankton kecil di lautan purba menjadi harta karun di perut bumi, hingga akhirnya menjadi berbagai benda yang kita gunakan setiap hari. Perjalanan yang sangat menakjubkan. Jadi, mari kita gunakan semua hasil olahan minyak bumi ini dengan bijak dan penuh rasa syukur. Ya, terima kasih sudah menonton petualangan kita hari ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Ya, sampai jumpa di petualangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Dah.